Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Chandra Kusuma, NIM 19005558 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep supervisi pendidikan di sekolah. Kita mulai konsep supervisi pendidikan yang ada di sekolah ataupun perguruan tinggi. Dan nanti kita bagi dua karena memang topiknya sangat luas. Minggu ini kita akan coba lihat konsep-konsep dasar supervisi pendidikan. Apa itu pengertian rasionalnya, tujuan, dan fungsi dari administrasi dan supervisi pendidikan. Dan yang kedua, kita juga akan melihat lebih jauh dari supervisi pendidikan, dan terakhir soal peranan dan supervisi pendidikan ini. Akan kita lanjut ke topik berikutnya di minggu setelah ini. Untuk mengkaji lebih jauh tentang proses dan teknik-teknik yang digunakan dalam supervisi pendidikan yang ada di sekolah dan juga yang akan dikembangkan, bagaimana proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dari kegiatan supervisi, kemudian A few moments later, termasuk teknik-teknik yang bisa dikenali, mulai dari teknik individu, teknik kelompok, teknik langsung dan tidak langsung. Kita masuk ke dalam pengertian supervisi. Supervisi analoginya terdiri dari dua kata, yaitu super dan efisien. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasanya dilakukan oleh orang lain. Kata super bisa ditempatkan di Superman, karena memang kemampuan skill yang dimilikinya itu melebihi kapasitas normal yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya Superman bisa terbang, tapi manusia lain tidak. Ketika kacamatanya dibuka, dia mampu menembus pandangan sebutkan 2 meter ke depan, sementara manusia biasa tidak bisa. Dalam kegiatan supervisi, ada kata kedua namanya vision, pandangan jauh ke depan, artinya sudah punya visi, yang lain belum memikirkan, dia sudah punya perspektif tentang itu. Artinya selangkah lebih maju. Visinya untuk menelaah, analisis, dan prestasi dari sebenarnya orang yang kita sebut sebagai pelaku. Seperti si yang pelaku yang melaksanakan kegiatan supervisinya, yang mana orangnya itu disebut sebagai supervisor yang melakukan kegiatan supervisi, sedangkan kegiatan yang berisi kita menyebutkan sebagai supervisor. Kegiatan supervisi tersebut sebagai supervisor, sedangkan kegiatan kita menyebutkan supervisi dari kegiatan tersebut. Muncullah pertanyaan, siapa yang kita sebut sebagai supervisor? Siapa mereka yang kita anggap memiliki visi yang super dibandingkan yang lain? Apakah harus kepala sekolah, atau huruf, atau siapa, atau orang lain yang kapasitasnya dianggap memiliki skill atau kemampuan atau syarat-syarat teleponnya sehingga mereka bisa kita lihat sebagai supervisor. Terus, apa pentingnya kegiatan supervisi di sekolah? Kemudian pengertian tujuan fungsi, termasuk nanti kita prinsip dari kegiatan supervisi yang jelas, cara historinya dulu, atau mula-mula kegiatan ini diterapkan di sekolah, atau konsep supervisi yang kita anggap masih sangat tradisional, yang pekerjaannya berupa infeksi kegiatan masih dalam bentuk pengawasan atau mengawasi. Dalam pengertian kadang-kadang ada indikasi mencari kesalahan dan juga menemukan kesalahan dengan tujuan apa? Untuk kemudian diperbaiki. Dari kegiatan perbaikan baru boleh setelah dicari dari kesalahan dari konsep supervisi sebenarnya. Bukan mencari kesalahan, tapi proses pembinaan kemudian berkembang menjadi kegiatan yang sekarang kita sebut sebagai supervisi pendidikan, yang kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena paling tidak memiliki persyaratan utama. Yang pertama sistematik, yang kedua objektif, dan yang ketiga adalah alat yang digunakan pada instrumen khusus sebagai alat pencatatan atau pendeteksi. Jadi tidak hanya sekedar melakukan kegiatan tanpa persiapan untuk melanjutkan dalam
bentuk pembinaan. Artinya, dalam melakukan pencatatan atau menggunakan instrumen tertentu, ada catatan-catatan khusus yang disiapkan untuk melakukan tindak lanjut dari kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan. Hal itu artinya di kemudian hari memang diharapkan terjadi perubahan pembinaan dan terjadi perbaikan dari orang-orang disupervisi oleh supervisi tadi. Siapa yang disupervisi? Ini melekat pada konsep supervisi. Kita dapat manifestasikan pada suatu WhatsApp yang sama seperti adalah sebuah proses usaha. Satu tujuan adalah untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, dan melakukan pembimbingan 100 atau terus-menerus terhadap pertumbuhan para guru. Semua guru-guru yang ada di sekolah, baik sifatnya individual maupun kolektif atau berkelompok, agar lebih mengerti, agar mereka lebih paham, lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi belajar yang ada di sekolah. Jadi, memang niat dari kegiatan seperti ini memang luar biasa. Tujuannya utama untuk melakukan pembinaan dan membantu mengembangkan diri agar tampil menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Untuk mendidik dan melakukan tugas mereka dalam fungsi-fungsi pembelajaran yang mereka laksanakan setiap harinya, fokus utamanya adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh tujuan yang biasanya tidak bagaimana setiap orang yang ada di sekolah, khususnya guru, secara bersama-sama baik memperbaiki berbagai macam faktor yang turut mempengaruhi proses tersebut. Intinya, selama proses menjadi sebuah teknik layanan untuk membantu dalam rangka memperbaiki, berarti ada proses pembinaan. Makanya ada instrumen khusus pada proses pencatatan. Dari awal proses berjalan, perbaikan ada tindak lanjut. Jadi kegiatannya tidak sama sekali dengan kegiatan yang mungkin secara tradisional dulu. Pada saat historia muncul kegiatan supervisi di awal yang lebih dikenal sebagai istilah ekstensi, infeksi, mengawasi, dan mencoba mencari berbagai macam kesalahan dan indikasi seperti itu. Tapi sekarang tidak, karena tujuan utamanya adalah membina semua terangkai dalam prospek untuk dan mempelajari semua proses diikuti dengan kajian. Kemudian kita masuk ke dalam tujuannya. Apa sih tujuan supervisi pendidikan itu? Tujuannya yang jelas ada untuk memberikan pelayanan, yang memberikan layanan bantuan. Jadi sekaligus memberikan layanan khusus, layanan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan kapasitas dan kualitas, yang kemudian meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah atau di kelas. Jadi fokusnya memang kepada guru, perbaikan layanan, perbaikan kemampuan, perbedaan kapasitas, kualitas guru. Dalam proses pembelajaran di kelas, salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan informasi pendidikan adalah yang pertama mengembangkan kurikulum yang sedangkan dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah. Setelah yang dimaksud adalah guru, mereka yang bertugas sebagai ujung tombak pembelajaran yang ada di kelas. Jadi, dengan mengindikasikan bahwa guru adalah manusia-manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan, maka guru berhak mendapatkan layanan. Untuk itu, dalam proses mengembangkan kemampuan skill mengajar di kelas, tampaknya menjadi luar biasa, baik untuk proses dan untuk peserta didik. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip supervisi pendidikan. Pada beberapa pendapat para ahli yang mengatakan dampak prinsip utama yaitu satu disebut dengan scientific atau prinsip-prinsip ilmiah. Artinya empiri datanya berdasarkan data-data yang sebenarnya. Sangat ilmiah sebenarnya artinya person membantu guru meningkatkan perbaikan kualitas kehidupannya, pemberian kualitas kemampuan skill dalam proses pembelajaran di sekolah. Itu memang dibina berdasarkan fakta-fakta
lapangan dua prinsip demokratis, dalam pengertian bahwa itu dilakukan atau dilakukan kegiatan supervisi kepada semua orang yang sifatnya sama karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan serupa. Artinya, mereka diberikan hak untuk menerima atau menolak ketika diberikan bantuan untuk diberikan layanan kegiatan supervisi, tapi hanya menjadi sama setiap orang. Mempunyai hak untuk mendapatkan layanan yang sama sangat terbuka. Jadi kegiatannya pun untuk saling take and give. Artinya mereka diberikan ketiga yang disebut dengan prinsip kerjasama. Kerjasama sekolah, supervisor, dengan mereka-mereka yang disebut visi. Jadi ada skala prioritas, ada polisi di mana semua bekerja secara bersama-sama. Kenapa? Baik supervisor, mereka tidak bisa bekerja sendiri tanpa diketahui, tanpa disadari, tanpa mereka dari supervisi dari orang-orang yang diberikan mainan. Mereka harus sangat terbuka bahwa mereka ingin memperbaiki diri dan memang ingin dibantu. Terbuka untuk dibantu melalui berbagai proses yang kita laksanakan, misalnya terkait dengan kualitas pembelajaran, kualitas cara mengajar, atau skill mengajar. Jadi, kalau mereka tidak sadar bahwa mereka perlu perbaikan dalam proses ini, misalnya ada solusi melalui pelatihan, apa mereka tidak mau melakukannya, dirinya menjadi sangat percuma kegiatan yang diberikan. Ketika mereka disupervisi tidak dengan sadar, tidak terbuka untuk memperbaiki diri, maka prinsip ketiga itu adalah prinsip kerjasama semua bagian yang terlibat, khususnya supervisor dan mereka-mereka yang disupervisi, termasuk sekolah sebagai lembaga yang menaungi 4 prinsip konstruktif dalam rangka membangun prinsip kreatif dalam pengertian mampu segala sesuatu menjadi lebih baik. Jadi selama itu poster agar kondisi kemampuan yang notabene tercatat sebagai konteks biasa, sekarang bagaimana bentuk menjadi luar biasa yang tidak mampu, sekarang bagaimana menjadi mampu yang tidak mengerti, sekarang ngerti. Jadi tempat itu adalah prinsip konstruktif dan kreatif, membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Mereka segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang semuanya di 3 menjadi 4 dalam rangka membina atau membuat segala sesuatu yang dimiliki guru-guru personal lebih teratasi, sehingga mereka tampil menjadi pendidik yang lebih diterima oleh peserta didik di sekolah, sehingga tujuan dari proses pembelajaran menjadi lebih gampang capai. Dan ada juga istilahnya prinsip positif seperti prinsip progresif, yaitu maju selangkah demi selangkah. Dengan mantannya artinya perbaikan demi perbaikan, level-level. Jadi guru-guru yang diberikan layanan seperti mereka yang tidak berada di satu titik yang sama, tapi ada perbaikan demi perbaikan, meski tidak terlalu berubah secara drastis, tapi ada peningkatan dari satu titik ke satu titik selanjutnya. Mereka itu namanya prinsip progresif. Jadi jangan sampai rumah ini atau melangkah di tempat ini sehingga tidak ada kemajuan sama sekali. Ada juga yang menyebutkan inovatif, upaya adanya pembaharuan dan inovasi dan hal-hal baru, dan bagian proses seperti pembaharuan dan proses pembaharuan dari sekian yang barangkali dialami atau diterima oleh guru sebagai bentuk kegiatan supervisi pendidikan. Ada juga yang paling aman dalam menimbulkan perasaan aman bagi siapa saja, bagi kedua sebenarnya, yang baik bagi supervisor maupun bagi guru yang dilayani. Refleksi apa lagi yang adalah prinsip untuk memberikan kesempatan pada supervisor dan yang disupervisi. Jadi kedua belah pihak untuk melakukan evaluasi terhadap diri mereka masing-masing atau terhadap diri sendiri terpisah, melakukan evaluasi diri untuk ke dalam diri masing-masing. Profesi mereka sebagai alat yang mereka
di dua titik yang berbeda itu memang dalam rangka memberikan pelayanan untuk proses pembelajaran atau proses pendidikan. Berapa persen negatif yang harus dihindari? Misalnya tidak boleh dilaksanakan secara otoriter, akan ada dampaknya, atau kebiasaan yang disebut tolak, bahwa kegiatan asal muasal dari kegiatan tadi yang kita menyebutkan sebagai kegiatan inspeksi atau pengawasan, yang tujuannya utamanya adalah mencari kesalahan, ini perlu dihindari dan disebut sebagai prinsip negatif. Jika tidak ada istilah otoriter, dan yang kedua, supervisi, tidak boleh mencari-cari kesalahan, karena bukan tujuan untuk mencari kesalahan baru, diperbaiki, tapi proses mencari data dan fakta untuk memberikan layanan ke siapapun, apapun mereka yang punya problem, apa yang tidak punya problem, tapi ada dalam proses pelaksanaannya. Data dan fakta itu dikumpulkan bersama, khususnya supervisor mencari data-data dalam rangka membantu gurunya yang bersangkutan yang dianggap perlu dan seharusnya menerima layanan itu. Dan supervisi juga tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat. Jadi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah karena diri ini karena demokratis, karena harus bersikap demokratis, siapapun yang atau apapun hak yang sama, mau dia pangkatnya rendah, nilainya tinggi, model guru dan atau guru lama atau asisten Google tahun atau tidak ada pembatasnya, karena tujuannya adalah untuk perbaikan proses pembelajaran, perbaikan skill dan kemampuan guru yang tidak ada yang ada di sekolah punya hak yang sama untuk mendapat layanan. Seperti tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran, karena akhir dari kegiatan lain emang diberikan untuk perbaikan tujuan layanan pembelajaran, dan seperti juga tidak boleh memperhatikan hal-hal kecil dalam mengajar guru sehingga pada akhirnya bisa membawakan maksud dari supervisi. Secara umum, garis besarnya seperti apa kondisi atau prinsip-prinsip negatif yang selama ini dilakukan atau dilaksanakan. Jadi, harusnya dihindari. Maka kita juga sebagai prinsip-prinsip negatif ada juga yang secara garis besar dan sampai saat ini juga dilaksanakan di sekolah. Pendapat dari Sutopo, dan ini meskipun sudah sangat lama, tapi ini masih sangat aktif dilaksanakan oleh berbagai macam kegiatan supervisi yang ada di sekolah oleh pelaku-pelaku yang disebut sebagai supervisor. Dari tadi prinsip yang disebut sebagai prinsip original, organisasi, misalnya ada prinsip komunikasi, ada prinsip komunitas, dan prinsip objektif. Macam-macam namanya. Jadi kalau ada yang mencari dari berbagai sumber, sebenarnya banyak sekali prinsip-prinsip positif dalam fungsi supervisi pendidikan. Fungsi dari supervisi berikan ini kita ambil salah satu foundation dimension. Ini mendapat babon yang turun-menurun dari tahun 1651 digunakan, yaitu yang pertama adalah mengkoordinasi semua sekolah. 2. Tapi atau memperlengkapi kepemimpinan sekolah. 3. Mencoba memperluas berbagai pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru yang ada di sekolah. 4. Menstimulasi usaha kreatif yang ada di sekolah, memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan yang ada di sekolah dalam proses kegiatan supervisi. Yang keenam, menganalisis situasi belajar dan mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf yang ada di sekolah. Yang terakhir, memberikan wawasan yang lebih luas, yang terintegrasi satu sama lain, kemudian masuk ke dalam peran supervisi pendidikan. Bagaimana dengan peran supervisi pendidikan? Seorang supervisor itu dapat berperan sebagai koordinator. Mereka juga berperan sebagai pemimpin kelompok. Mereka juga berperan sebagai evaluator sebagai kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk mereka
untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan posisi dari proses pencatatan melalui instrumen. Tadi bagaimana kegiatan ini tingkat keberhasilannya, apa yang dilakukan, bagaimana tindakan lanjutnya, apa solusinya, cara yang tepat, siapa yang mendampingi, apa yang digunakan, dan juga bertindak sebagai konsultan, dampak peran yang bisa dimiliki oleh orang supervisor. Sebagai koordinator, mereka mengkoordinasikan semua kegiatan sebagai pemimpin kelompok mereka yang akan memimpinnya, yang menentukan arah perjalanan. Kegiatan supervisi sebagai konsultan, sebagai tempat mengkonsultasikan semua persoalan yang dialami oleh mereka yang disupervisi, dan evaluator, mereka sebagai tempat atau berfungsi sebagai orang yang akan mengevaluasi seluruh atau keseluruhan kegiatan proses supervisi pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Sampai di bagian akhir minggu yang pertama ini kita coba bagaimana objek supervisi pintu sendiri. Saya dengan apa disampaikan oleh dalam bukunya Supervision of Today for the Day School, di situ ditemukan oleh sasaran dari atau sasaran objek dan supervisi pendidikan itu. Pada prinsipnya memiliki 3 dominan. Yang pertama, memperbaiki pengajaran, fokus bagaimana kualitas mengajar guru. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum, karena kalau di sekolah kurikulum itu ada di kepala dan pikirkan si guru, jadi main investasi keputusan kurikulum yang tertuang dalam tertulis itu dalam pikiran dan kepala isi guru yang dituangkan dalam kegiatan pembelajaran adalah pengembangan staf. Jadi memang dikembangkan adalah skill, kemampuan orang-orang yang ada di sekolah, khususnya jadi orang-orang yang bekerja di sekolah. Guru-guru yang ada di sekolahmu, ada kegiatan supervisi melalui dominan. Ini lambat laun mereka akan tampil dan menjadi guru-guru yang luar biasa. Guru-guru yang memiliki kemampuan yang melampaui itu kemudian kita masuk dalam objek dari supervisi pendidikan. Objek dari supervisi penilaian ini, kalau kita lihat dari berbagai sumber, ini dibagi menjadi 4 macam. Umumnya, pertama adalah untuk pembinaan kurikulum 2013, pembelajaran 3, pengembangan staf F4, pemeliharaan. Jadi apa yang disampaikan oleh tadi telah mencangkup semuanya yang disampaikan oleh banyak ahli. Kemudian dikembangkan dalam pemeliharaan dan perawatan moral serta kerja guru-guru. Jadi 3 hal yang menjadi dominan tadi ketika dipenuhi oleh menurut Olivia, yang pada akhirnya akan menjadi atau membuat setiap orang ada di sekolah atau bukan, atau bahkan di sekolah itu sendiri sebagai sebuah lembaga pendidikan mampu melakukan pemeliharaan sekaligus perawatan dalam rangka mengembangkan berbagai moral serta semangat kerja. Jadi moral dan semangat kerja dan guru-guru yang ada di sekolah, kita bisa membayangkan bagaimana ketika kegiatan ini dilaksanakan secara tepat, secara terus-menerus, akan seperti apa kedudukan dan bayangan kita guru-guru yang ada di sekolah, sehingga apa akhirnya juga menyampaikan bagaimana kualitas dan kompetensi sekolah di manapun berada. Karena pembinaan pengembangan domainnya adalah kurikulum, pengembangan, dan perbaikan proses pembelajaran akan membuat kualitas pendidikan menjadi lebih baik. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan kalau ada kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.